Acara ini dipersembahkan oleh Halo, perkenalkan saya Dr. Widya. Hari ini saya ingin memperkenalkan Widya Estetik Klinik. Widya Estetik Klinik merupakan suatu tempat perawatan klinik yang berbasis modern, berteknologi tinggi, dan mempunyai inovasi baru. Mari ikut saya untuk melihat kelengkapan dari Widya Estetik Klinik. Oke, Widya Estetik Klinik mempunyai suatu kelebihan dan keistimewaan, yaitu mempunyai interior yang berbasis Eropa dan modern. Kami memang mendesain Widya Estetik Klinik seperti berwarna-warni. Tujuannya adalah setiap ruangan mempunyai warna tersendiri dan mempunyai keistimewaan tersendiri, sehingga para pasien tidak merasa canggung untuk perawatan di Widya Estetik Klinik. Setiap pasien akan merasa nyaman seperti merasa di kamar sendiri, bukan seperti merasa di rumah sakit ataupun di sebuah klinik. Sehingga juga pasien merasa lebih nyaman pada saat membawa keluarganya. Anak-anak maupun keluarga-keluarga tidak perlu takut untuk berada di Widya Estetik Klinik. Widya Estetik Klinik menawarkan suatu inovasi terbaru yang tidak pernah ada di klinik-klinik lain dan pastinya berbeda. Widya Estetik Klinik selalu mempunyai teknologi modern untuk mengembangkan stem cell maupun perawatan-perawatan berbasis nasional maupun internasional. Selamat datang di Widya Estetik Klinik. Pemirsa Kata Dokter Jak TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat bertemu Anda dalam program Kata Dokter. Dan di episode kita kali ini, kita akan mengenal lebih jauh sosok seorang dokter kecantikan yang terkenal bukan hanya karena keahliannya dalam bidang kedokteran kecantikan, tetapi juga dalam kegiatan sosial beliau. Ada yang sudah bisa tebak siapa ya kira-kira? Langsung saja telah hadir bersama saya di studio kali ini sebagai narasumber, yaitu Dr. Ayu Widyaningrum, MM Master of AAAM Master of IBAMS. Dan tema kita pada hari ini adalah mengenal Dr. Ayu Widyaningrum sebagai sosok dokter inspiratif dan berhati mulia. Dr. Widya ini merupakan pemilik dari Widya Estetik Klinik yang berlokasi di Jalan Mahligai kilometer 7, nomor 21 Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan juga beliau berpraktek di klinik tersebut. Halo Dr. Widya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir Sama-sama. ke studio Jak TV. Iya. Langsung saja karena sepertinya bisa banyak sekali cerita-cerita yang sangat menginspirasi bagi pemirsa Kata Dokter. Dokter, boleh diceritakan awal mula sebagai dokter atau bergerak di bidang kedokteran seperti apa sih? Awal mulanya adalah saya memang bukan suatu anak yang terlahir dari keluarga dokter ya. Orang tua saya tidak lulus SD dan SMP, tetapi saya dituntut memang dari SD itu kayak juara kelas ya Wid ya. Jadi berprestasi ya. Yes, awalnya saya merasa tertekan ya dengan maksudnya tuntutan tersebut, tapi tidak ada dukungan dari intelektual dari orang tua saya. Tetapi di sini saya paham pada saat dewasa apa yang dituntutkan kepada saya di usia saya yang masih kecil itu membuat saya nyaman atau lanjut ke jenjang berikutnya itu lebih gampang. Lebih mudah. Kemudian saya waktu SMA itu mengikuti kelas yang 2 tahun atau akselerasi waktu itu. Kemudian saya menempuh jalur PMDK atau prestasi ya di bidang kedokteran. Tentu saja hal ini juga membuat saya sedikit lebih ringan dalam hal SPP atau biaya semester. Nah, setelah saya jadi dokter umum, saya sudah berkeluarga saat itu, tentu saja menjadi dokter spesialis yang 24 jam di rumah sakit akan membuat keluarga saya terbengkalai. Itu kenapa saya memilih suatu spesialisasi yang tidak urgensi, yang saya bisa mengatur waktu saya sendiri untuk praktek, yaitu lebih ke dermatologi estetik. Kalau ditanya, kenapa dok tidak memilih kulit kelamin? Karena sebagai seorang dokter itu kita tidak boleh menolak pasien. Seyogyanya kulit kelamin atau dermatologi virologi itu berhubungan dengan penyakit-penyakit menular juga. Nah,
atau penyakit infeksius. Dan kita sebagai dokter, kalau saya bergerak di dermatologi estetik itu lebih kayak ke hanya membatasi diri dengan akne, melasma, contouring wajah seperti itu, sehingga tidak tercampur antara infeksius dengan estetiknya itu. Baik, lalu bagaimana dengan dukungan keluarga nih, Dok? Wow, amazing ya. Suami saya terutama ya, Bapak itu sangat mendukung dalam hal beliau selalu menemani saya ikut konferensi internasional ya. Beliau sabar menemani dan ikut serta dalam bagaimana suatu klinik itu berkembang dengan baik. Beliau memberikan saya kritik dan saran bagaimana suatu klinik itu bisa maju, dan beliau approve sekali pada saat saya kita jadi teamwork. Nah, dari keluarga itu tidak kehilangan sosok antara ayah dan ibu. Nah, jadi sama, balance. Apalagi gitu. Kesibukannya tentu sebagai dokter tidak bisa penuh, tidak bisa dibilang ringan begitu ya. Benar. Jadi anak-anak juga lebih kayak paham betul bagaimana kesibukan saya sebagai seorang dokter dan kesibukan saya sebagai seorang ibu. Nah, jadi dengan kelima anak saya itu saya kayak selalu membuat kayak tim. Bagaimana anak pertama saya itu bertanggung jawab apabila saya tidak ada. Nah itu. Baik, jadi memang tanggung jawab itu sudah dibangun sejak usia dini. Iya. Baik, lalu bagaimana dengan kendala-kendala? Tentunya ada tantangan, ada kendala ketika memilih sebuah bidang spesialisasi dari seorang dokter kecantikan. Awalnya saya merasa sebagai seorang dokter ini saya agak jahat sebenarnya di keluarga. Karena dokter itu selalu memprioritaskan pasien. Baik. Entah itu saya di rumah sakit ataupun saat ini di klinik ya. Sebagai seorang dokter itu saat saya jauh pada keluarga, misalnya ibu ya, saya jauh dengan ibu saya. Saya tidak bisa meluangkan waktu dengan ibu saya, tetapi ibu saya sakit. Apa yang kamu lakukan? Saya cuma bisa mengirim resep with. Itu tidak nyamannya menjadi seorang dokter ya. Jadi kita dokter itu dituntut untuk selalu 24 jam dengan pasien, tapi tidak 24 jam dengan keluarga kita. Tetapi itulah kenapa saya memutuskan lebih kayak mengecilkan bidang yaitu dermatologi estetik yang dia hanya membatasi dari jam 9 sampai jam 5 sore itu. Baik, selain adanya alasan untuk membatasi waktu agar bisa dengan keluarga begitu. Apakah memang juga ada alasan-alasan lain akhirnya Dokter Widya ini memilih bidang kecantikan atau estetik? Apakah ada passion tertentu atau bagaimana? Ya, karena saya lebih menyukai skill. Ya, saya pengen di kedepannya nanti sosok seorang perempuan itu tidak hanya cantik secara physically, tetapi bagaimana mereka cantik secara psikologi. Ya, stresnya dikurangi sehingga terciptalah suatu anti aging yang optimal ya. Nah, tidak hanya misalnya contouring wajahnya, skin quality-nya, tetapi bagaimana seorang wanita itu bisa memanajemen stres sehingga psikologinya juga kelihatan cantik. Nah, itu kebanyakan itu para wanita tidak bisa mengontrol psikologi mereka, dan itu sekarang ada treatmentnya. Ada treatmentnya? Ada, Wow, ini ibaratnya jadi secara luar dalamnya juga ada treatment khususnya yang memang masih ada di bidang kecantikan begitu ya. Lalu apa sih sebenarnya yang memotivasi dan juga memantapkan pilihan dari Dokter Widya ini untuk mengawali karir sebagai dokter kecantikan? Lalu akhirnya apa saja yang dilakukan step by stepnya dari mulai langkah pertama hingga akhirnya sekarang menjadi sukses begitu dengan treatment-treatment yang memang diunggulkan? Bagi kalian sejawat yang baru saja lulus kedokteran, jika ingin menjadi seorang dokter dermatologi atau estetik, itu kalian bisa awalnya menempuh jalur kedokteran umum. Kemudian ada nanti kalian bisa mengambil diploma dermatologi, itu bisa dari Jerman atau company Eropa menurut saya. Berikutnya adalah kalian rutin mengikuti kongres internasional karena disitulah kalian bisa upgrade skill ya, upgrade inovasi terbaru. Kenapa kok saya menyarankan skala internasional? Karena di luar negeri result penelitian itu lebih maju sehingga mereka membuka bagaimana teknik terbaru, komplikasi terbaru, dan apa sih yang terbaik untuk pasien di bidang dermatologi estetik. Nah itu. Selebihnya kalian lebih kayak kalian sukanya skill yang mana? Misalnya kalian lebih menyukai skill benang, botok, filler, kalian terbanglah ke Korea. Nah,
untuk ada spesialisasinya iya, karena ya. di sana lebih kayak untuk contouring wajah, jawline segala macam itu lebih bagus di Korea. Tapi kalau misalnya skill anatomi itu untuk mengetahui teknik dasar ya, bagaimana kalian menyuntik filler, botok supaya tidak terkena sistem saraf atau pembuluh darah, itu adalah di Eropa, di Prancis kemarin terakhir. Nah, dari situ kemudian kalau kalian pengen mempelajari lagi yang namanya anti-aging, skala stem cell yang terbaik, itu saya mempelajari di Jepang. Wow. Tetapi stem cell untuk penyakit-penyakit diabetes, HIV, autoimun itu paling bagus di Jerman ya. Jadi kalian udah harus membuka diri terhadap jurnal, itu karena jurnal terbaik. Nah, setelah membuka jurnal kalian harus tahu ini yang terbaik di mana company-nya. Nah, itu. Baik. Berarti Dokter Widya sudah berkeliling dunia untuk mengeksplor dunia kedokteran kecantikan. Ya. Karena menurut saya seorang dokter estetik itu yang paling penting adalah bagaimana dia meningkatkan skillnya, bagaimana meningkatkan kompetensi diri mereka untuk mengarah ke suatu hal yang lebih baik yang tidak ada di Indonesia dan kita bawa. Wow, luar biasa sekali. Ini bisa dikatakan ada visi tertentu ya. Benar. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Dokter Widya ini juga memiliki klinik kecantikan. Kita akan gali ya lebih dalam lagi klinik kecantikan seperti apa, unggulannya seperti apa, treatment-treatmentnya. Kita akan gali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kata Dokter. Kembali lagi bersama kami di Kata Dokter bersama saya Widi Dwinanda dan tentunya masih ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa yaitu Dr. Ayu Widya Ningrum, dan tema kita kali ini adalah mengenal Dr. Ayu Widya Ningrum, sosok dokter inspiratif dan berhati mulia. Seperti yang tadi sudah kita sempat spill nih ya bahwa Dr. Widya ini memiliki sebuah klinik kecantikan yaitu Widya Aesthetic Clinic. Bisa diceritakan kapan mula berdirinya, Dok? Awalnya sebenarnya Widya Aesthetic Clinic itu terinspirasi dari nama saya yaitu Dr. Ayu Widya ya. Dimana Widya itu artinya satu, saya ingin Widya Aesthetic adalah menjadi salah satu pelopor pertama di Banjarmasin yang memang menjadi suatu trend center di Banjarmasin. Sebagai suatu klinik yang mempunyai inovasi berbeda ya. Dari awalnya saya waktu itu praktek di ruang tamu ya Wid ya. Ingat sekali di mana waktu itu saya mempunyai kursi yang bisa dijadikan sebagai sofa dan dijadikan sebagai bed ya. Dari mulut ke mulut satu pasien, kemudian ke pasien berikutnya itu yang darinya 1 bulan hanya mempunyai sekitar 1 bulan 20 pasien ya, ya artinya 1 hari mungkin 1 atau nggak ada pasien, sampai sekarang itu alhamdulillah satu hari kunjungan pasien itu bisa sampai 80 dan paling banyak 200 kunjungan pasien. 1 hari? Yes. Wow, ini gimana membagi waktunya untuk itu pasien? Itu dia Wid, kalau nggak saya ngekat sendiri ya. Baik. Tapi ya itulah, dari sini saya kalau ditanya bagaimana progres dokter mengembangkan suatu bisnis, saya selalu menerapkan bahwa kualitas yang pertama. Bisnis sponsor kita adalah dari pasien, dari mulut ke mulut itu jauh lebih akan meningkat daripada kita endorsement. Itu prinsip saya. Kepuasan dari pasien tentu itu. Nah, dari situ dari awalnya saya hanya mampu membeli sekitar 6 bed dan sekarang di klinik itu sudah ada sekitar 30 bed kalau nggak salah ya. Kalau Ramadan itu kita harus selang-seling jadi season 1, season 2 ya langsung naik turun seperti itu. Itu tidak membuat saya lebih kayak di klinik itu, ayo selama saya memang masih ada di situ kita layani pasien ya segenap. Jadi menjadi seorang dokter estetik itu bukan berpikir bagaimana suatu bisnis berkembang, tapi bagaimana empatimu terhadap pasien itu membuat bisnismu berkembang. Ya. Dari tahun berapa Dok ini? 2015 sampai 2025 ya sekarang. Yes. Nah, alhamdulillah sudah 10 tahun. 10 tahun berdiri dengan berbagai inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang banyak sekali klinik-klinik kecantikan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di Kalimantan juga nih Dok. Inovasi-inovasi apa sih yang akhirnya membuat Widya Klinik ini berbeda? Karena setiap perawatan di Widya Estetik tidak akan ada pernah di klinik lain. Contohnya adalah kita menerapkan ada 3 inovasi saya yang saya ambil dari luar dan itu kita modifikasi di Indonesia, yaitu yang pertama luxury booster treatment, biofiller dan the executive stem cell. Nah itu.
Kenapa kok inovasi ini saya bilang berbeda? Karena ini saya ambil dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Nah itu dia. Dari semua treatment itu, 3 treatment ini? Satu treatment yaitu luxury booster, itu obat-obatan yang dipakai untuk pasien pengobatan kencing manis, post kemoterapi, dan pasien-pasien autoimun. 3 treatment ini aman. Baik, kita coba gali satu persatu ya, Dokter Widya. Yang pertama mungkin biofiller dulu, seperti apa? Karena pasti banyak sekali yang tahu, oh filler itu udah banyak banget. Ini apa yang membuat biofiller ini berbeda atau inovasi-inovasi apa yang dikembangkan? Biofiller adalah suatu treatment di mana dia digunakan untuk pengisian seperti kantong mata, smile, jawline, kemudian untuk kerutan-kerutan juga bisa ya? Dia lebih ke volume. Oke, baik. Tetapi biofiller ini kita ambil dari blood pasien. Ya, darah kita ambil, kemudian kita taruh di dalam suatu tabung khusus, kemudian di centrifuge, di mana plasma growth faktornya itu kita akan bikin gel atau dibekukan seperti filler. Nah, hasilnya itu seperti filler dia gel. Nah, ini kita isi untuk kantong mata, smile, marionette line, jawline, dan cheek pasien. Kenapa saya bilang dari autologous itu lebih aman? Karena dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien itu aman untuk semua pasien. Even pasien itu menderita kencing manis atau pengobatan insulin di situ. Dan pasien-pasien yang kemoterapi, cancer, dan pasien autoimun. Seperti lupus, seperti itu. Kenapa dok? Karena pada beberapa pasien yang dia sudah usianya 40, tetapi dia mempunyai penyakit tersebut tidak boleh menggunakan filler yang terbuat dari hyaluronate acid atau HA ya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan terjadinya infeksi. Tetapi kalau autologous atau biofiller dia aman. Hanya saja di sini kekurangan dari autologous biofiller ini adalah karena dia bersifat autologous dari tubuh pasien, dia hanya bertahan sekitar 4-6 bulan. Harus di-retouch lagi karena dia diserap oleh tubuh pasien. Retouch-nya apakah ada maksimalnya atau bisa terus-menerus? Silahkan, karena dia autologous. Ini kan dari darah pasien ya, saya juga jadi penasaran nih, apakah memang harus ada pemeriksaan terlebih dahulu dari kondisi darahnya atau bagaimana? Karena biofiller ini dia menggunakan tabung khusus dengan regimen khusus sehingga darah kotor atau memang yang kita saring itu hanya growth factor dengan plasmanya saja yang memang ada di situ. Kayak infeksius apanya itu tidak ikut. Nah, growth factor dan plasma inilah kita bentuk jadi gel nantinya. Proses pembentukan ini apakah lama? 30 menit. Jadi sambil menunggu anestesi, pasien sudah bisa ready, kita injek. Benar-benar datang di anestesi, lalu diproseslah dari darah pasien tersebut. Baik, lalu bagaimana dengan luxury booster? Luxury booster adalah suatu inovasi yang saya ciptakan menggunakan suatu pengobatan antioksidan yang dipakai di rumah sakit. Antioksidan yang dipakai di rumah sakit. Kenapa kok seperti itu dok? Karena awalnya saya melihat banyaknya kasus penyuntikan skin booster. Kamu tahu sendiri mungkin dari salmon DNA atau misalnya zat-zat lain itu menimbulkan efek samping. Kok bentol-bentolnya nggak mau hilang ya dok? Dan parahnya itu terkadang disuntikkan pada pasien yang kencing manis. Efek sampingnya bentol tadi itu menjadi pustul atau nanah. Nah. Itu kenapa saya menciptakan booster luxury ini, dia yang dimana aman untuk pasien ya. Awalnya saya menggunakan ini hanya untuk terapi melasma atau plek pada pasien-pasien penggunaan insulin, pasien radioterapi atau kemoterapi. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang sakit seperti ini mempunyai tingkat melasma itu tinggi, biasanya 80-90%. Nah, pengobatan-pengobatan autoimun seperti lupus yang jangka panjang atau pengobatan TBC juga bisa menimbulkan efek samping melasma pada pasien. Tentu saja pada orang yang sakit ini saya harus mengembangkan suatu inovasi yang menurut saya safety untuk mereka. Ya terciptalah suatu inovasi yaitu luxury booster treatment. Luxury booster ini adalah pengobatan evalent awalnya ya, yang dimana itu untuk supaya pasien yang sakit ini cepat sembuh, recovery-nya bagus. Tetapi ini saya konsistensi dari miligramnya itu saya kecilkan sehingga kita bisa boosterkan untuk wajah. Tentu saja tidak langsung ke pasien. Ini saya lihat dulu kepada orang terdekat atau probandus terdekat. Siapa? Mbak saya tentu saja yang di rumah. Kita lihat bagaimana progres melasmanya, terus apakah setelah disuntikkan papul atau bentol-bentolnya itu bertahan berapa jam? Ternyata 2 jam. Luxury booster treatment adalah satu-satunya treatment yang efektif untuk melasma dan ini safety untuk pasien-pasien yang sakit. Wow. Nah, karena trennya luxury booster treatment di Kalimantan Selatan itu membuat mereka
Bahkan yang mempunyai kulit normal itu tone up-nya jadi bagus, non. Dan mereka membandingkan akhirnya dengan brand-brand lain. Dan mereka akhirnya datang dengan, dok aku nggak mau laser ya, aku mau luxury saja hari ini. Karena sebagus itu. Sebagus itu. Luxury juga ternyata ada yang namanya stem cell. Ya. Kalau yang seperti ini, treatment yang seperti apa yang The executive dijelaskan? stem cell, the executive stem cell ini dia berhubungan dengan anti-aging, pengganti botok. Nah, jadi ada beberapa kalangan dia di Indonesia ini dia yang pengen kayak, dok aku nggak mau nih botok misalnya mohon maaf belum halal gitu kan ya. Pakai apa? The executive stem cell. The executive stem cell adalah dengan lagi-lagi dengan blood atau darah pasien sendiri yang kita tentu saja tabungnya berbeda dengan biofiller ya. Itu yang kita ambil ada 3 di situ komponennya. Growth factor, plasma atau fibrinnya, kemudian yang berikutnya adalah stem cell. Yang tujuannya adalah kita suntikkan ke seluruh muka untuk kerutan. Jadi dia untuk anti-aging. Kerutannya hilang, kontur pori-porinya lebih kecil ya. Kemudian mukanya lebih plumpy seperti itu. Tetapi memang dia the executive ini sifatnya safety untuk semua orang karena sekali lagi dia autologous ya itu. Dari ketiga treatment ini, siapa saja yang bisa melakukan perawatan? Dari anak-anak usia sudah 15 tahun. 15 tahun sudah, baik. Karena ini sekali lagi dia safety untuk semua pasien. Ada ketergantungan nggak sih? Tidak, tetapi lebih kayak kebutuhan. Nah, gini. Baik, itu berbeda ya. Yes. Bukan Jadi, ketergantungan tapi kebutuhan. Karena kalau udah merasa cantik pasti Iya. pengen cantik lagi. Baik, ini bisa dikatakan natural. Iya ya, Dok, benar, ya? karena dia tiga komponen ini sebenarnya saling berhubungan. Untuk membentuk contouring wajah dia pakai biofiller. Untuk meningkatkan tone up kulitnya dia pakai luxury. Untuk anti-agingnya dia pakai the executive stem cell. Jadi pasien bisa, oh bulan ini dia pengen kayak cepat glowing, cepat putih, dia pakai luxury. Tapi oh dok udah mau ada kerutan nih, pakai the executive stem cell. Dan ini efektif sekali. Pengembangan inovasi ini berapa lama dokter ciptakan? Oke. Untuk inovasi terbaru tentu saja saya harus mengikuti kongres internasional dulu untuk mengetahui. Tidak sembarangan ya, Dok, tidak ya? boleh. Jadi untuk mengetahui bagaimana apakah ini efektif, kemudian kita rajin baca jurnal. Efektivitasnya itu berapa persen dan berapa miligram obat-obatan tertentu yang bisa kita masukkan kepada pasien. Nah itu. Berikutnya, apakah hal ini perlu didukung dengan kosmetikologi atau krim-krim yang memang menunjang untuk plek seperti itu. Nah, jadi setelah itu kembangkan, kita lihat lagi nih, misalnya di Jerman, misalnya berkembangnya apa, dia pakai gimana sih teknologinya. Nah, kita lihat apakah alatnya ini mahal, misalnya mahal, saya akan memutar otak lagi, apakah alat-alat lab ini bisa saya sederhanakan sehingga di Indonesia ini bisa berkembang. Ternyata bisa. Disederhanakan bisa. Jadi kita melihat, oh nanti dia itu misalnya tabungnya ini regimennya apa sih? Kita tanya, ini regimennya apa? Misalnya regimennya B gitu. Saya akan nyari di laboratorium yang sudah ada. Kenapa kok kita mencari di Indonesia? Karena di Indonesia ini semua regimen itu harus terdaftar oleh AKL ya. Kayak nomor registrasi kementerian. Tentu saja alat-alat labnya juga sudah harus ada nomor AKL-nya. Ya, alat kesehatan medis kayak gitu. Nah, regimen ini dia sudah harus ber-BPOM. Nah, itu yang saya cari. Nama yang sama di luar negeri tapi brandnya brand Indonesia. Yang dikembangkan oleh dokter sendiri. Iya, benar. Baik, saya juga penasaran karena kan dokter bilang bahwa pasiennya bahkan sampai 80 orang per hari. Itu dokter sendiri yang pegang. Iya. Tidak ada asisten atau apa, benar-benar langsung. Iya, kecuali misalnya sebenarnya ada satu dokter kayak yang memang dia kompetensi saya latih untuk laser ya. Jadi kalau laser beliau, tapi konsul tetap sama saya, Wit. Luar biasa sekali. Semakin menarik perbincangan kita kali ini bersama Dokter Widya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih dalam Kata Dokter bersama saya Widi Dwinanda dan tentunya masih ditemani oleh Dr. Ayu Widyaningrum dan masih dengan tema yang begitu menarik hari ini, mengenal Dr. Ayu Widyaningrum, sosok dokter inspiratif dan berhati mulia. Dok, kita juga kan tahu bahwa Dr. Widya ini ternyata mendapatkan banyak penghargaan. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa kok bisa mendapatkan begitu banyak penghargaan? Awal mulanya tak kira ngeprank loh, Wit, gitu kan ya. Jadi mereka ngemail saya, halo dari penghargaan award ini, saya lupa awalnya dari mana. Tapi dokter adalah menjadi salah satu penghargaan
Woman Inspiratif di 2017 atau 2018 di awal ya, di email, kemudian oke gitu kan ya. Itu pertama kali? Iya, pertama kali. Kalinya, baik. Nah, kemudian dari situ awalnya nggak percaya. Oke mas, saya bisa hadir gitu kan. Takutnya nih di prank gitu kan ya. Ternyata saya hadir ke Jakarta memang ada penghargaan itu gitu ya. Nah, terus menerus loh kok makin tambah ini banyak gitu. Ya udah kita coba. Awalnya saya masih bisa mendatangi satu-satu, tapi kayak kebentur dari kongres. Saya kadang berangkat kongres sebulan bisa sampai 1 atau 2 bahkan 3 kali kongres keluar, itu kadang membuat saya, Mas izin saya nggak bisa datang. Jadi mereka mengirim plakat ya. Tetapi kalau ditanya dari 162 penghargaan saya, mana yang paling berkesan? Ada beberapa penghargaan yang berkesan. Yaitu penghargaan dari Ibu Liliana Tanusudibyo atau MNC. Dia beberapa kali mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai Woman Inspiratif di Beauty Award. Kemudian The Under 40 Act ya di High End Magazine. Kemudian yang terakhir itu Socialpreneur sama ada beberapa penghargaan di MNC waktu itu. Berikutnya adalah 3 penghargaan dari Obsession Award ya, di mana waktu itu saya berkesempatan hadir bersama kayak Pak Anies Baswedan, dan penghargaan yang agak sedikit susah menurut saya di luar ekspektasi saya. Biasanya penghargaan kan ya udah dapat gitu ya Wit ya. Adalah Economic Review Award. Kenapa? Karena di situ saya diwawancarai. Kita mendapatkan skor apakah seseorang itu memang layak untuk mendapatkan award atau tidak. Jadi yang mewawancari adalah founder dari Economic Award ya, ketuanya, kemudian dosen dari Universitas Indonesia tentang stem cell waktu itu, dan beberapa rektor dari Universitas Indonesia. Jadi seperti tesis tetapi via Zoom. Nah, di situ kita mendapatkan skor apakah kita layak, dan alhamdulillah saya lolos itu. Nah, kemudian yang terakhir itu besok di tanggal 27 ya, 27 itu mendapatkan suatu penghargaan Woman of the Years 2024, tapi bisa dilakukan penghargaan di 2025 itu oleh Obsesi Award. Dan alhamdulillah saya sebagai seorang dokter Indonesia mendapatkan kesempatan di April 21 April ini menjadi nominator dokter Best Influencer Indonesia di Korea Selatan. Wow, bersama berbagai sampai Korea Selatan. Luar biasa. Ini adalah pencapaian, bisa dikatakan seperti itu ya. Dari berbagai penghargaan, ini apa dampak yang terasa, baik langsung ataupun tidak langsung yang dirasakan oleh dokter? Dampak yang terasa lebih kayak mungkin pasien lebih trust me ya, pasien lebih mempercayai saya dalam hal skill dan inovasi ya, bahwa pasien bisa. Tetapi dampak yang berikutnya adalah saya takut pasien semakin kesini saat melihat saya lebih kayak mendapatkan, pasien takutnya mindsetnya ini makin tambah mahal nih dokternya gitu kan. Nah, jadi di sini adalah bagaimana saya bisa tetap memberikan edukasi ke pasien, tetap kayak menjamu pasiennya selayaknya pasien. Prinsip saya dari awal saya praktek, saya tidak pernah membedakan pasien, Bit. Karena saya paham betul dunia dermatologi estetik ini tidak bersifat urgensi. Sehingga mohon maaf, saya tidak mengenal pasien dari bagaimana Anda, siapa Anda, apa derajat Anda. Ya, silahkan antri. Karena di saya tidak ada sistem reservasi. Jadi bisa langsung datang? Ya, siapa cepat ya yang duluan. Oh, begitu. Dari sekian banyak, bahkan lebih dari 100 penghargaan. Sudah puas? Apakah mau mendapatkan penghargaan lagi? Kalau penghargaan ini hanya seperti nilai tambah, artinya penghargaan ini adalah suatu apresiasi dari beberapa lembaga yang melihat suatu prestasi seseorang. Artinya apa? Penghargaan ini bukan suatu hal yang diwajibkan, tetapi bagaimana hal yang wajib adalah dengan berbagai banyaknya penghargaan yang saya dapatkan, bagaimana saya bisa meningkatkan intelektual saya, bagaimana saya terus bisa mengembangkan potensi yang ada di diri saya tanpa menjatuhkan sejawat lain. Nah itu. Jadi kita sebagai seorang dokter, itu bagaimana potensi kita itu baik adalah bagaimana tentang adab dan etika kita. Nah, dengan adab etika kita terus mengembangkan inovasi, inilah yang akhirnya mungkin akan dilihat oleh masyarakat luas atau lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan dedikasi kita terhadap Indonesia. Nah itu. Luar biasa. Lalu untuk penghargaan lagi ya. Penghargaan-penghargaan ini ada yang mungkin karena saking banyaknya ya dok ya. Ada yang mungkin bisa menjadi, aduh ini menjadi beban nih buat saya. Karena orang semakin
diagung-agungkan, ini berarti saya harus lebih skillful lagi. Apakah ada juga perasaan seperti itu atau justru memotivasi untuk lebih berkembang lagi? Lebih memotivasi. Jadi bukan tekanan, jadi lebih memotivasi. Jadi saya lebih di sini akan mengupgrade yang tidak pernah saya pelajari. Nah, saya sekarang lebih tertarik dengan dunia stem cell. Ya, stem cell yang saya maksudkan adalah bagaimana saya sekarang mengikuti kongres luar negeri itu tidak hanya lebih ke contouring, tidak. Saya bagaimana caranya semuanya kalau bisa kita gunakan stem cell terapi. Stem cell terapi entah itu yang kita dapatkan dari 1 umbilical cord, 2 itu dari blood pasien, atau 3 dari fat pasien yang kita gunakan untuk skin booster. Karena memang tujuan dari suatu estetik itu adalah awet muda, dan bagaimana estetik itu dari dalamnya pasien terhindar dari penyakit-penyakit metabolisme atau penyakit-penyakit degeneratif. Nah, itu yang saya kembangkan. Makanya saya saat ini di 2025 ini saya itu lebih konsen mengikuti kongres internasional adalah mengikuti terapi Evalent atau umbilical cord terapi. Nah, itu yang akan berkembang di Indonesia karena umbilical cord stem cell ini dia itu sangat bagus untuk treatment, bahkan ada beberapa kasus HIV di Jerman itu sembuh dengan bisa menyembuhkan. Ya. Ini yang saya mau bawa ke Indonesia supaya masyarakat Indonesia itu tidak hanya cantik di luar tetapi secara fungsionalnya itu lebih ke anti agingnya. Artinya harapan stem cell di kedepannya adalah bagaimana seseorang itu berikhtiar untuk panjang umur dari segi penyembuhan dari tingkat regenerasi selnya seperti itu. Untuk pengembangan tadi kan ternyata bukan hanya di bidang kecantikan saja begitu ya stem cell ini. Apakah memang kedepannya juga Dokter Widya akan mengembangkan ke yang lebih luas atau hanya di kecantikan saja? Jadi saya lebih mengembangkan ke segi yang luas tapi memang yang masih mempunyai ranahnya kompetensi saya. Nah, seperti itu. Jadi kita di dalam dermatologi estetik itu saya mempunyai peran penting tidak hanya untuk merekonstruksi wajah pasien atau skin, bagaimana caranya metabolisme atau regenerasi sel ini juga terlihat anti aging juga. Nah, itu memperbarui sel itu adalah tugasnya stem cell. Apa sih yang paling menurut dokter ya, yang paling perlu ditingkatkan dari pasien, yang perlu difokuskan ketika pasien datang lalu berkonsultasi, yang paling pertama saya akan tanya, ingin apa gitu? Saya akan tanya ke pasien, kebutuhannya prioritasnya apa? Dok, saya pengen misalnya nih wajahnya pleknya banyak, tapi dia ngotot pengen diteruskan. Saya akan ngasih pandangan pelan-pelan. Bu, spend money-nya kita gunakan untuk 2 ya. Jadi pleknya iya, tirusnya iya. Nah gitu. Jadi saya sebagai seorang dokter itu pasti memilihkan 3 choice di situ. Saya tidak pernah bilang, oh ibu harus gini, enggak. Itu bukan saya. Saya ke pasien itu memberikan 3 choice dan saya akan jelaskan secara finansial. Bagaimana Bu, kita gunakan ini dan ini. Menurut ibu, oh iya dok saya ACC, baru kita kerjakan. Itu namanya informed consent. Jadi kita kepada pasien itu juga harus memberikan suatu opsional, artinya pandangan second, baru ya? Second opinion. Misalnya ada beberapa pasien dia bilang gini, dok saya ingin permanen. Nah, kata-kata permanen saya sudah merujuk ke sejawat saya yang surgery atau plastik surgery. Nah, Bu, kalau berkaitan dengan permanen, itu Ibu sudah harus facelifting. Nah, facelifting saya akan rujuk Ibu ke dokter yang lebih kompeten, tapi dia bagusnya gitu. Emang iya dok? Iya. Jadi Ibu boleh konsultasi dulu. Nah, memang mohon maaf, saya belum paham tentang bagaimana komplikasi ataupun berapa biayanya. Ibu konsul dulu ke beliau, nanti keputusan berikutnya adalah di ibu. Nah itu. Jadi tidak serta-merta, oh karena ibunya mau, ya udah deh kasih ini tidak boleh. Ya? Itulah yang membuat suatu dokter jadi serakah. Ingat? Baik. Kita sebagai sejawat atau dokter-dokter di estetik kita harus tahu kompetensinya. Mana pasien misalnya, oh ini ada pasien nih yang cacar, kita nggak boleh nanganin tuh dok. Kita rujuk dulu ke kulit kelamin yang infeksiusnya dulu. Setelah itu selesai cacar, bekasnya mau ke kita ayo, mau tetap ke dokter kulit kelamin ya monggo. Itu juga dengan hidung, dok aku udah bosen nih dok tanam-tanam benang misalnya ya. Oke saya pengen permanen, kita rujuk ke bedah plastik. Itulah kenapa suatu dokter jika memang ingin berkesinambungan satu sama lain itu harus saling memang mengetahui keahlian atau kompetensinya sehingga dia tidak segan untuk merujuk yang lebih berkompetensi. Dari segi bisnis bagaimana?
Ini kan juga tadi ada penghargaan dari segi ekonomi. Ini yang menarik nih, kedokteran tapi ada penghargaan juga yang berkaitan dengan ekonomi nih. Berarti dari segi bisnis seperti apa, Dok? Jadi saya selalu bilang bahwa saat kita mempunyai empati kepada pasien, bisnis itu akan mengikuti. Jadi bukan dipaksakan seperti yang tadi dokter bilang, tidak bisa itu ya. Saat kamu memaksakan itu ke pasien, dia akan mohon maaf bilang, aku kemarin dipaksa sama dokter A gitu. Padahal aku merasa nggak cocok nih gitu ya. Akhirnya jadi kesan buruk. Nah itu. Jadi pada saat kita memberikan empati, edukasi yang bagus, pasien percaya sama saya, apalagi hasilnya bagus, dia akan dari dok saya bawa teman saya, dok sana dari situ. Itu dari segi bisnis. Jadi progresnya atau profitnya terus meningkat. Jadi bukan berarti hanya untuk meraup keuntungan yang besar saja, tapi hanya misalnya di awal saja atau sekali saja. Empati yang penting. Ini juga berkaitan dengan kegemaran dokter di bidang sosial. Kita akan ulik nih sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kata Dokter. Anda kembali bersama kami, tentunya masih di Kata Dokter. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini dan tentunya bersama Dr. Ayu Widianingrum dari Widya Estetik Clinic. Dok, tadi kita sudah ngobrol, bahkan ada yang di bold nih. Ketika bicara mengenai kedokteran, bukan hanya mengenai bisnisnya kok, kedokteran kecantikan itu, tapi juga empati. Empati ini benar-benar erat kaitannya dengan kegemaran Dokter Widya juga nih, yaitu untuk melakukan kegiatan sosial yang sangat banyak ternyata ya. Bisa diceritakan apa saja kegiatannya yang dilakukan oleh Dokter Widya? Jadi saya lebih aktif dari menjadi suatu donatur dari beberapa yayasan kanker ya di Indonesia. Kemudian saya itu mempunyai cita-cita di mana sebelum saya meninggal, saya berharap saya mampu untuk mendirikan suatu yayasan kanker, membangun masjid yang megah, dan mempunyai yayasan panti asuhan. Tetapi kita tahu bahwa kesibukan saya yang saat ini padat dan yayasan tersebut juga membutuhkan suatu perizinan yang jelas, jadi saya lebih menyukai menjadi donatur. Prosesnya masih panjang ya, Dok, ya? Kemudian untuk merayakan sesuatu hal yang spesial menurut saya, entah itu kelahiran saya atau kelahiran anak saya atau event-event tertentu seperti Ramadan, saya lebih menyukai berkumpul dengan ribuan anak yatim. Ya, karena membuat saya adalah suatu dokter yang memang tidak pernah bersosialisasi. Saya tidak terlalu gemar untuk reuni, saya tidak terlalu gemar untuk menghamburkan uang, tetapi bagaimana saya bisa meluangkan waktu dan mengajarkan anak saya itu dengan hal-hal yang positif, ya. Berbagi dengan anak yatim, ribuan anak yatim itu membuat saya bahagia. Bahagia itu nggak bisa disebutkan kayak gimana jingkrak-jingkraknya, tapi lebih kayak ke hati ya, Wid ya. Ke hati. Jadi di sini saya juga kalau kita hanya bicara kepada anak, nak jangan lupa gini, kita sedekah, itu nggak bisa, Wid. Kita harus mengajarkan, kita secara harus langsung melihatkan ini loh nak gitu. Nah seperti itu. Dan apa yang saya lihat antusias anak saya itu pada saat ikut membantu saya membagikan souvenir atau apa ke mereka, itu mereka luar biasa. Sejak kapan ini, Dok? Itu sudah saya lakukan di mulai tahun 2017 yang awalnya saya hanya mampu, mohon maaf, 200-300 anak yatim, dan yang terakhir itu saya mampu mengumpulkan sekitar 3.000 sampai 4.000 anak yatim. Luar biasa. Ada latar belakang tersendiri nggak sih? Bahwa apakah mungkin mengingat masa lalu Dokter Widya begitu ya, melihat bagaimana di sekitar Dokter Widya banyak yang kekurangan, mungkin akhirnya ingin ketika suatu saat saya sukses, saya ingin berbagi. Apakah itu ada latar belakang sebenarnya seperti itu? Hal yang bersifat sodakoh itu adalah sesuatu prinsip dasar yang diajarkan oleh ayah dan ibu saya. Saya mencontoh dari mereka. Even pada saat saya dewasa atau saya misalnya sudah selesai kuliah kedokteran, awal yang akan ditanyakan oleh kedua orang tua saya pada saat saya bertemu bukan bagaimana sholat saya, tetapi nak, sudahkah kamu bersedekah tahun atau bulan ini? Sebegitu hebatnya orang tua saya mendidik saya tentang itu. Nah, dampak apa yang saya rasakan, Allah itu memudahkan dalam segala hal. Ya.
kita tidak mampu banyak, mulailah dari sedikit. Otomatis Allah akan memampukan kita untuk Akan lebih menaikkan banyak. kembali Iya, kemampuan gitu. kita, baik. Jadi dari situ saya melihat bagaimana tradisi keluarga saya untuk membuat sekian banyak parcel untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, disitulah saya mencoba untuk menggantikan peran dari ayah saya itu seperti itu. Karena saya adalah keluarga broken home saat ini dan ayah saya sudah tidak bersama ibu saya lagi. Tapi saya berusaha untuk menggantikan tradisi keluarga saya, memampukan saya atau berusaha memampukan diri untuk tetap melakukan itu. Gitu. Ada yang menarik, broken home. Iya. Tetapi justru mengambil nilai positif yang terus dilakukan. Bagaimana bisa seperti Pesan ini? saya buat anak Indonesia, kegagalan suatu rumah tangga atau anak broken home bukan lagi menjadi suatu alasan kalian gagal. Jadikan alasan broken home itu memotivasi kalian untuk lebih baik dari ayah atau ibu kalian. Ingat nak, kesuksesan itu milik siapa aja yang mau berusaha dan tekun. Buktikan itu kepada kedua orang tua kalian bahwa saat-saat terendah di titik kalian, kalian bisa maju tanpa dukungan mereka sekalipun. Tapi nilai-nilai positif yang memang diajarkan oleh kedua orang tua, Dr. Widya terus. Ya, karena mereka Dilanjutkan. mengajarkan mandiri, mereka mengajarkan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu membuat saya lebih kuat. Nah, Meskipun mungkin awal-awalnya berat sekali begitu Iya, ya. itu lumrah Kenapa ya. sih ya? Kenapa sih harus sekeras ini mendidik saya tapi ternyata baru dipetik iya, hasilnya atau manfaatnya ketika sudah dewasa. benar. Dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh Dr. Widya, apakah ada cerita-cerita yang membuat Dr. Widya ini terkesan atau benar-benar gitu? Setiap kali saya berkumpul dengan mereka, itu saya selalu menahan air mata. Karena tentu saja kita nggak boleh nangis di depan orang. Iya. Kan? Jadi kayak sholat bersama, makan bersama, lesehan dengan mereka, itu hal yang menurut saya luar biasa. Aku kalau membahas mereka tuh kayak pengen nangis loh sebenarnya. Apalagi pada saat saya melihat berkunjung di beberapa yayasan cancer ya. Melihat seorang anak yang dia berjuang dengan kemoterapinya, dengan keterbatasan dana, itu ayo dong gitu. Gimana ya, hati kita tuh nggak bisa jadi kalau memang saya mampu, kalau memang bisa beli ambulan berapa deh kita beliin gitu ya, supaya emergensinya cepat gitu teratasi gitu. Jadi hal yang sedikit itu mungkin sangat berarti buat mereka gitu. Kegiatan ini apakah memang juga Dr. Widya bukan hanya sendiri begitu, jadi mengajak yang lain-lain, apakah ada kegiatan itu? Karena kegiatan baik itu saya misalnya seperti ini dilihat orang, mereka mau berlomba-lomba, ayo mari gitu. Berpartisipasi mungkin ikut serta, jadi tidak ada ajakan secara tidak. langsung Tidak. begitu ya. Karena tapi yang dicontohkan. Iya benar. Jadi lebih ke situ. Jadi saya lebih ke kegiatan hal positif. Mohon maaf jika tadinya menjadi viral terus dikira ria atau mohon maaf itu bukan itu. Tetapi saya di sini ingin menyontohkan pada saat kalian panas atau pengen juga menyontoh, ayo semakin banyak semakin bagus kan gitu. Akhirnya tercapai. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Gitu. Cerita yang paling berkesan dalam dari semua kegiatan ini apa? Apakah ada akhirnya yang menjadi titik balik sudut pandang dari Dr. Widya? Jadi dari semua kegiatan sosial saya itu, saya malah memetik hikmahnya mungkin? Berada di titik yang namanya hidup itu harus ikhlas. Ikhlas dalam semua hal. Kamu percaya bahwa ternyata di dunia ini, semua itu sudah ada happy or sad endingnya. Apa yang diberikan atau ketentuan Allah dalam agama Islam adalah menjadi hal yang terbaik. Meskipun kita mempunyai rencana A, B, C. Percayalah sama saya, dulu saya sempat menyalahkan, kok Allah tega banget sih gini, keadaanku gini. Ternyata tidak. Hal inilah yang memicu Allah semakin, ayo nak kamu mampu gitu. Jadi semakin pasrah, semakin dimampukan. Yes, baik. Itu titik balik adalah di situ. Jadi tidak lagi bagaimana seseorang kalau misalnya sudah berada di fase ikhlas atau memang semuanya dikembalikan kepada yang di atas atau Allah, itu kamu tidak lagi berharap hal yang muluk-muluk. Mohon maaf. Kamu hanya meminta sesuatu kepada Allah itu secukupnya. Cukupkan. Dan mampukan untuk membantu lebih banyak orang lagi. Itu. Dan
semakin terjun di kegiatan sosial justru semakin memperkaya lagi hasanah keikhlasannya, begitu ya? Benar. Luar biasa. Lalu keluarga dalam hal ini tentunya memiliki peranan yang sangat penting. Kalau tadi kita bicara mengenai peranan keluarga dalam bidang karir, lalu bagaimana dengan kegiatan sosial ini? Mereka support sih ya. Anak-anak saya itu lebih kayak excited. Suami saya memperbolehkan saya untuk mengikuti hal-hal tersebut ya. Jadi dengan adanya support system yang seperti itu membuat saya malah lebih semangat dong ya mempersiapkannya. Entah itu misalnya kita ada acara penting dengan beberapa ribu anak yatim, itu lebih kayak excited untuk mempersiapkan bagaimana hidangannya, bagaimana souvenirnya, bagaimana cara menjamunya, seperti itu. Dan dilibatkan langsung juga anak-anak dan keluarga. Jadi misalnya nih, mohon maaf, dalam suatu event anak yatim, anak-anak saya yang nanti mempersiapkan angpaunya, masukkan uangnya. Nah itu jadi lebih kayak, oh ternyata mereka happy ya. Terlibat gitu. langsung ternyata membuat mereka happy dan juga meningkatkan rasa syukur mereka juga secara terus tidak pada langsung, saat ya? misalnya nih mau lebaran kita biasanya bagi-bagi parcel di orang-orang sekitar gitu kan. Mereka ikut nyusun, artinya mereka excited untuk itu. Nah itu. Baik, luar biasa. Lalu apa yang Dokter Widya inginkan dari anak-anak dokter? Saya ingin pada saat saya nanti suatu saat wafat, tradisi ini tetap akan dijalankan sampai mereka dewasa. Lalu bagaimana dengan arahan mimpi-mimpinya? Mungkin apakah ada arahan kamu jadi dokter aja kayak ibu begitu? Apakah membebaskan saja? Sebenarnya pada dasarnya kita sebagai seorang dokter, iya. Kita, pengen ya, iya, biar nanti dia ngurusin nih klinik ibu gitu kan. Tapi lebih ke arah sini, bagaimana caranya lebih kayak kita memotivasi mereka untuk nilainya aja dulu bagus. Nah arahnya nanti mau diarahkan ke kedokteran lebih gampang, mau mereka mau masuk kemanapun itu lebih gampang. Jadi saya lebih kayak sekarang itu mengharuskan mereka bagaimana nilai kalian tuh bagus. Nah itu dulu, nanti mereng-mereng nih. Nah kita kasih pelan-pelan ya. Kenapa harus kita jadikan dokter? Dokter tuh harus bagaimana? Nah itu ya. Jadi kalau anak zaman sekarang nggak bisa langsung kamu harus jadi, kamu harus jadi, tidak tapi bisa. Tetap harus benar pelan-pelan sekali. Kita arahkan non. Positifnya jadi dokter tuh apa, negatifnya apa, misalnya jadi akpol positifnya apa, negatifnya apa, kan gitu ya. Secara pendidikan, nah di kedokteran tuh bagaimana pendidikannya, di mohon maaf akpol nanti bagaimana. Anak saya cuma pengen 2, kalau nggak jadi dokter ya jadi akpol deh itu. Wow, tapi kalau ya. jadi sudah akpol punya cita-cita yang luar biasa sebenarnya. Kalau jadi akpol agak sayangnya karena dokter itu kan kadang melihat di YouTube atau apa kan pelatihan fisiknya terlalu keras ya. Ini kayak nanti gimana pankreasnya gitu. Nah, jadi udah langsung diarahkan. Udah ini aja lebih baik gitu. Tapi tidak secara langsung. Iya, gitu. benar. Baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan semakin menarik, apalagi banyak sekali insight-insight positif dan juga sangat menginspirasi. Belum selesai, masih ada satu segmen lagi, kita akan berbincang usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Kata Dokter. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kata Dokter JAK TV, dan tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan Dr. Ayu Widya Ningrum dari Widya Estetik Clinic. Kita akan kembali lagi nih ngobrolin tentang klinik kecantikan ya. Menurut Dr. Widya, lebih baik yang mana? Atau mana yang lebih menarik? Pengembangan inovasi kedokterannya atau justru pengembangan bisnis klinik kecantikannya? Pengembangan inovasi kedokteran. Kenapa? Karena semakin kita berinovasi, kita akan dilirik secara bisnis. Baik. Jadi bisnis yang mengikuti inovasinya. Itu. Karena menurut saya bagaimana seseorang bisa mengupgrade intelektual dan inovasi itu membuat kita berbeda dari dokter lain atau klinik lain. Nah itu membuat orang penasaran. Apa sih ini bedanya? Kok bagus sih? Nah itulah yang akan meningkatkan progres dari profit bisnis kita. Menurut saya itu. Jadi kualitas dulu yang diutamakan ya, bukan kuantitas dari segi profit. Lalu pengembangan klinik kecantikan yang dokter jalan ini seperti apa? Selain inovasi-inovasi yang tadi yang sudah disampaikan, ada 3 ya, treatment-treatment unggulannya. Karena maksud saya Widya Estetik ini mempunyai pasien yang cukup padat, tentu saja saya fokus ke Widya Estetik yang memang di Banjarmasin ya. Nah,
Pengembangan yang saat ini disukai oleh pasien adalah pembentukan contouring. Selain untuk skin quality, melasma, acne, glowing, dia lebih kayak ke contouring. Bagaimana cheeknya bagus, apple cheeknya, kemudian jawline-nya bagus, rahangnya bagus, bentuk tubuhnya proporsional. Bahkan sekarang saya mengarah ke bagaimana fungsi vitalitas atau seksologinya bagus. Nah, tidak hanya itu, saya berperan penting sekarang bagaimana inovasi ini melanjutkan ke anti-aging-nya. Bagaimana anti-aging di sini adalah dari sistem kulit skin quality seluruh badannya atau tubuhnya. Bagaimana pasien terhindar dari penyakit degeneratif yang saya sebutkan, dan recovery atau regenerasi sel-sel pasien itu juga membaik. Misalnya pada pasien post stroke itu dia mempunyai progres yang bagus. Selain mukanya yang awalnya miring atau biopasi, itu bisa juga. Iya, kita menggunakan botok itu. Kita menggunakan contouring botok, benang segala macam untuk kasus tertentu. Nah itu. Jadi sudah kita recovery itu, kita biasanya injeksikan stem cell untuk apa? Memperbaiki dari stem cell sistem sarafnya sehingga yang tadinya tidak bisa bergerak ada kemungkinan untuk bergerak, seperti itu. Berarti benar-benar luas sekali ya dunia kecantikan ini, bukan hanya yang terlihat, yang penting cantik aja gitu ya, tetapi juga yang sudah punya riwayat-riwayat penyakit tertentu yang akhirnya mengubah wajahnya itu bisa diperbaiki. Ya, itu kenapa maksud saya pada saat kalian bisa meningkatkan dari progres atau intelektual kalian dengan mengikuti berbagai macam kongres, kalian akan terbuka dengan itu. Tidak hal-hal yang melulu itu saja gitu loh. Tidak hanya seputar kulit cantik. Tidak. Dan tidak hanya mohon maaf perihal botok benang saja. Penampilan karena mohon maaf saja, filler botok benang ya anatominya sama. Tetapi bagaimana kamu bisa memilih teknik yang benar sehingga itu menjadikan progresnya yang lebih maksimal. Bisa diaplikasikan justru ke pos dari stroke juga ya. Benar. Luar biasa. Gitu. Tadi kan disampaikan nih udah banyak nih di Banjarmasin pasiennya. Pengembangannya dari segi bisnis tentunya ya. Apakah akan ada cabang-cabang di seluruh Indonesia mungkin ke depannya? Mungkin kalau anak saya sudah dewasa iya ya. Oh, saya berharap ya. Pantas diarahkan ayo lah kamu pegang sendiri gitu ya. Karena saya berharapnya adalah saya bisa berkolaborasi dengan anak-anak saya sehingga ilmu yang diturunkan dari ibu itu lebih meresap ya gitu. Jadi jikalau kita memang ingin membuka cabang itu sebenarnya gampang, tetapi saya itu lebih suka menangani pasien sendiri. Saya tuh lebih suka bertemu pasien, berkonsultasi dengan pasien. Ada personal touch-nya ya. Itu. Jadi saya perkara bisnis mau buka cabang itu mampu, tapi bukan itu gitu loh. Tujuannya bukan itu. Passion saya itu bukan di situ gitu. Saya lebih kayak puas dengan bagaimana pasien itu rekonstruksinya bagus dan itu saya pegang sendiri, saya lebih puas. Ini mungkin kembali lagi ke tujuan dari dokter ya, dicukupkan dan ternyata oleh Allah betul-betul dirasakan cukup begitu. Lalu tentunya banyak penghargaan. Tadi juga Dokter Widya udah sampaikan bahwa pasien jadi takut nih soal wah banyak penghargaan makin mahal nih kalau mau ke Dokter Widya. Bisa mungkin diinformasikan apakah ada promo mungkin yang bisa disampaikan? Siapa tahu pemirsa JAK TV mau langsung terbang ke Banjarmasin dari manapun untuk ke klinik Dokter Widya, silahkan. Halo seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa nih ya, kalau memang ingin merasakan yang tadi tuh 3 inovasi terbaru yang tidak ada dimanapun, kalian bisa datang ke Widya Estetik Clinic di Banjarmasin untuk merasakan treatment luxury booster treatment, biofiller, the executive stem cell, dan kalian bisa melakukan recontouring wajah by Dr. Widya. Jadi memang different ya, tekniknya berbeda dan kalian bisa merasakan bagaimana prinsip saya adalah contouring wajah elegan dan menawan, no too much ya. Jadi secukupnya, semuanya secukupnya. Karena pada saat kalian berpenampilan elegan, kalian akan terlihat lebih muda dari usia kalian. Tapi pada saat kalian contouring too much, kalian akan lebih terlihat tua dari usia kalian. Malah jadi aneh bentuknya ya dok ya. Lalu setelah semua pencapaian yang sudah diterima oleh Dokter Widya, apakah ada pencapaian lain, mungkin cita-cita lain mungkin yang cita-cita lain adalah menjadikan anak saya sukses ya, itu saja. Jadi dokter salah satunya. Biar bisa ada cabang tapi benar-benar personal touch-nya masih dapat gitu. Berkolaborasi kenapa? Karena tentu saja saya beberapa kali pasien bilang, "Dok, kenapa sih kok dokter tidak belajar bedah plastik?" gitu kan ya. Karena memang skill saya di recontouring wajah.
saya bilang usia saya sudah tua gitu. Mungkin next time anak saya yang melanjutkan. Dok, nggak ada yang percaya dokter usianya sudah tua. Mohon maaf, mohon maaf. Jadi nggak usah ngomong kayak gitu ya dok ya. Tua, tentu saja sekolah ini kan perlu waktu yang cukup lama ya. Dengan banyaknya pasien tidak mungkin pasien saya tinggalkan. Jadi itulah kenapa motivasi atau nanti ke depannya adalah saya memang ingin menjadikan anak saya sebagai dokter bedah plastik yang bisa berkolaborasi dengan saya. Mewariskan ilmu itu Iya, dan juga benar. mewariskan visi dan misi dari Dokter Widya. Lantas pesan atau tips apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ingin tampil cantik, tapi seperti yang Dokter Widya bilang, cantik tapi elegan, jangan too much. Boleh tipsnya seperti apa? Ada gaya hidup atau gaya atau pola makan atau yang harus dijaga? Silakan dok. Prinsip pertama suatu kecantikan yang elegan adalah satu, skin quality yang bagus. Bagaimana kalian bisa menjaga kulit kalian dari akne ataupun melasma atau flek dengan lifestyle yang bagus, antioksidan yang tinggi, kemudian bagaimana kalian bisa menyukupi suatu vitamin antioksidan yang tinggi dan bagaimana asupan dari air itu bagus. Yang kedua adalah bagaimana kalian bisa memanajemen stres secara psikologi, itu penting. Karena hal ini terhadap para wanita itu berdampak besar untuk terjadinya menopause dini. Nah, menopause dini ini nanti akan banyak lagi nih yang terjadi pada kulit. Jadi, stres, pengelolaan manajemen stres yang bagus itu membuat kita tampak lebih muda sehingga kita selalu berpikir positif. Berikutnya adalah bagaimana kalian memperbaiki hal yang sifatnya contouring, entah itu dagu, rahang, cheek, hidung, itu adalah bagaimana kalian membentuk itu secara proporsional. Artinya bagian upper, mid, dan lower face itu sejajar, sama dia. Nah, ukurannya sama. Kemudian antara kanan dan kiri itu juga seimbang, ya, begitu. Jangan terlalu berlebihan, ya. Jadi contouringnya harus seelegan mungkin, ya, yang tidak terlalu too much. Jadi kelihatan sudah skin barriernya atau skin quality-nya bagus, contouringnya bagus, kelihatan lebih muda dari usianya. Cantik yang natural bisa terlihat. Iya. Begitu. Baiklah dokter, terima kasih Terima atas kasih, waktunya. Wi. Terus cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi. Sayang sekali ini sudah 60 menit berlalu. Berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Dan tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan cerita-cerita, lalu juga berbagai inspirasi yang disampaikan oleh Dokter Widya, dan semoga perbincangan kami berdua ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda semua. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Terima dokter. kasih, Wid. Yeay.